Melanjutkan cerita Xiao Yan, setelah teknik pelepasan kunci jiwa dirilis, 3 rantai hitam pekat saling bersilang satu sama lain dan menjerat tubuh raksasa dari api 3000 pembakaran, membuat naga besar itu meronta-ronta dengan raungan amarah. Tubuhnya seketika terkunci, tetapi tidak semudah itu. Di bawah perjuangan dan sumber kekuatannya yang luar biasa, beberapa rantai hitam yang melilit tubuhnya terputus, membuat tatapan Mugu menjadi suram. Memang layak menjadi api surgawi peringkat ke-9. Pelepasan segel kedua, kemudian dikeluarkan bernama pengekangan jiwa. Rantai hitam pekat keluar dari tubuh ketiganya. Kali ini, jumlahnya cukup banyak menyebabkan naga raksasa tersebut menjadi kesakitan. Sungguh benar-benar kejam dan biadab perlakuan orang istana jiwa. Hal itu jelas telah melemahkan kekuatan api di tubuhnya. Mata merahnya lantas menatap tajam ke arah Mugu dan lainnya, sembari memaksakan energi lonjakan api yang berkobar, dan mulai menyerap kekuatan yang berada di sekitarnya. Apapun yang terjadi dia tetap bertekad dan tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Retakan perlahan mulai menyebar, puluhan rantai hitam pekat yang menjerat tubuhnya dari 3 arah, seketika langsung dibakar menjadi tumpukan abu. Pertarungan tersebut menciptakan badai gumpalan api yang menguap naik ke atas. Mugu dan tetua lainnya terlihat suram sembari berkata, "Kita benar-benar telah meremehkan binatang ini," namun dikarenakan semuanya telah dipersiapkan cukup matang, mereka lantas membentuk teknik selanjutnya yang bernama pengorbanan jiwa kehidupan. Ketika segel tangan terbentuk, rantai hitam melingkar muncul di bagian sisi kiri dan kanan. Teknik yang mereka lepaskan kali ini bernama kunci jiwa kehidupan. Formasi pun terbentuk mengelilingi tubuh api 3000 pembakaran. Jelas perpaduan kekuatan dari 4 elit Douzun sangatlah menakutkan. Walhasil naga raksasa itu terjerat dan hanya bisa meraung kesakitan. Mugu menatapnya dengan senyuman bahagia menyaksikan perjuangan naga itu untuk melepaskan diri perlahan demi perlahan mulai memudar. Setelah itu dia berkata, "Kalian semua harus menahan kuncinya, aku akan bergegas untuk mengambil inti apinya." Api biru keluar dari tubuhnya sembari berkata, "Ini adalah balasan karena kau menolak untuk menuruti permintaanku wahai binatang." Namun tepat ketika Mugu ingin meraih inti apinya, tiba-tiba kekuatan tersebut malah keluar dengan sendirinya, membentuk seekor naga kecil dan melesat seperti kilat. Mugu beserta dengan anggota-anggotanya dilanda dengan keterkejutan luar biasa. Binatang itu bahkan mengeluarkan esensi apinya sendiri. Naga kecil itu lantas menghantam tubuh Mugu dengan begitu keras, membuatnya memuntahkan darah. Xiao Yan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Inilah waktu yang paling tepat untuk mengambil tindakan. Segera saja dia bergegas untuk meraih inti apinya, tetapi tentu saja tidak semudah membalikkan tangan. Para tetua istana jiwa lantas membagi tugas masing-masing. Salah satu di antara mereka akan mencegah Xiao Yan, sementara yang lainnya akan mempergunakan waktu yang ada untuk merebut inti api 3000 pembakaran. Kutukan rantai hitam keluar dari tangan mereka. Tenaga api kecil yang dikepung oleh 2 ahli istana jiwa kali ini juga harus membuatnya lebih berhati-hati. Dia segera mengayunkan ekor naganya berubah menjadi petir hitam. Mugu juga menggabungkan rantai hitam pekatnya ke dalam kabut mematikan, sampai berkumpul membentuk ular piton raksasa, dan ketika kedua serangan tersebut bertabrakan percikan api yang ditimbulkannya menyapu seluruh wilayah di sekitarnya. Rantai-rantai piton raksasa Mugu dihancurkan, sungguh binatang yang sangat menakutkan. Mugu beserta dengan anggotanya mundur dengan keras ke belakang, membuatnya sampai memuntahkan darah, meskipun api 3000 pembakaran telah melewati proses pertarungan yang cukup menguras tenaga, tetapi kekuatannya benar-benar mengandung lonjakan penghancur yang bahkan mampu menyebabkan para tetua istana jiwa masih sangat kesulitan untuk menangkapnya. Namun mereka tahu bahwa naga kecil itu tidak akan bertahan begitu lama. Segera mereka berniat untuk menggunakan kekuatan ledakan jiwa demi menghabiskan seluruh energi yang tersisa di tubuhnya. Meskipun taktik ini terbilang cukup kejam, namun mungkin sangat efektif untuk menaklukkannya. Kekuatan roh kematian yang tak terhitung jumlahnya segera menerkam dari segala arah membawa ledakan penghancur jiwa. Api 3000 pembakaran terus menghindarinya dengan sekuat tenaga, namun tubuhnya secara bertahap mulai melemah. Cao Ying mengatakan, jika ini terus berlanjut maka api tersebut jelas akan jatuh ke tangan mereka, sembari bertanya apakah guru dan juga pemimpin menara yang lain tidak bisa melepaskan segel alam bintang untuk sementara waktu, dan masuk ke sini untuk membantu kami. Qi Yuling menjawab,
alam bintang tidak mampu menampung begitu banyak orang dalam satu waktu. Pemimpin serta ketua asosiasi lainnya sedang menstabilkannya di bagian luar. Dan Chen juga bertanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan dan tetua Qiu Ling lantas menyusun rencana. Saat ini Mugu dan satu ahli Dozun lainnya terluka parah, energi doki mereka juga terkuras cukup banyak setelah berhasil menjebak api 3000 pembakaran, sehingga untuk pembagian pertarungannya, Qiu Ling akan menghadapi mereka berdua, sedangkan Xiao Yan akan menangani ahli yang tersisa begitupun dengan api 3000 pembakaran. Saran yang diberikan oleh Xiao Yan pada awalnya Qiu Ling cukup ragu. Setelah dia mengeluarkan boneka wayang langit yang pada saat ini kekuatannya sudah setara dengan elit Dozun, maka hal itu sudah cukup meyakinkan Qiu Ling, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Xiao Yan menyaksikan inti api naga kecil yang meronta-ronta terjebak dalam genggaman istana jiwa, sembari mengatakan bahwa kau akan segera menjadi milikku. Pertarungan tidak bisa dihindarkan, Qiu Ling menghadapi Mugu dan satu tetua istana jiwa yang terluka, sementara Xiao Yan dan kelompoknya akan mencoba untuk menangani beberapa ahli yang tersisa. Salah satu anggota istana jiwa lantas mengatakan, sebentar lagi api ini tidak akan bisa bertahan lama, pemandangan tersebut membuat mereka tersenyum dingin. Namun tepat ketika teknik pelepasan jiwa penghancuran ingin terjadi, tiba-tiba saja kekuatan menakutkan muncul dari arah belakang dan langsung memblokir rantai hitam pekat yang menjulur ke arah api 3000 pembakaran. Meskipun naga kecil itu telah melemah, namun tampaknya api tersebut mulai berproses menyerap kekuatan bintang-bintang yang merembes keluar di sekitarnya. Diyakinkan, energi tersebut bisa memulihkan kekuatannya kembali, sungguh layak menjadi api abadi, tetapi hal itu tidak boleh dibiarkan. Xiao Yan segera mengeluarkan api hijau di tangannya dan langsung melilit bagian tubuhnya. Pandangan mata naga kecil itu lantas menatap ke arah Xiao Yan. Dia memiliki naluri yang cukup kuat dan ingin melahap nyala api lainnya. Xiao Yan melancarkan tinju berkekuatan api surgawi. Gelombang pukulan Xiao Yan menghantam kepalanya dengan keras. Ruangan terguncang. Api 3000 pembakaran meraung dengan keras. Suhu api hijau terus melilit dengan keras bagian tubuhnya. Xiao Yan juga mengeluarkan esensi api dingin tulang untuk membantu penguatan. Dalam kondisi inilah, dia dengan cepat mengeluarkan botol merah pemberian Ziyan, dan dipadukan dengan segel naga kuno di telapak tangannya. Kemudian telapak tangannya diarahkan tepat di bagian dahi naga itu. Simbol naga mulai memancarkan reaksi. Xiao Yan mengingat semua perkataan Ziyan sebelumnya bahwa segelnya akan bekerja dengan dua arah. Yang pertama, jika Xiao Yan tidak mampu mengendalikan api 3000 pembakaran, maka api tersebutlah yang akan mengendalikannya. Naga api itu lantas meraung menggunakan cahaya keemasan sampai sesaat kemudian, menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, dan membawanya ke sebuah tempat atau ruangan yang dipenuhi api ungu hitam. Wilayah tersebut adalah domain khusus dari binatang api 3000 pembakaran, yang dinamakan sebagai dunia spiritual. Naga itu sepenuhnya ingin mendominasi segel yang telah tertanam di tubuhnya, dan mengendalikan seluruh tubuh Xiao Yan. Dengan sebab itulah bisa dikatakan bahwa, di tempat itulah akan terjadi sebuah pertarungan jiwa. Kekuatan spiritual dan kuat segera terpancar dari tubuhnya. Pertarungan itu akan menentukan nasib keduanya. Siapakah yang akan menjadi pemenang, dan siapakah yang akan jatuh dalam kekalahan? Seluruh rekan-rekannya menatap dari luar dengan rasa heran. Namun Dan Chen mengatakan, mereka sepertinya telah mengubah metode pertarungan. Aku bisa merasakan Xiao Yan telah mengalirkan sejumlah besar kekuatan spiritualnya, dan inilah yang dinamakan sebagai pertarungan jiwa. Pertarungan jiwa merupakan sebuah pertempuran yang memiliki konsekuensi resiko tertinggi, yang jika dikalahkan, maka jelas saja kekuatan spiritual seseorang akan lumpuh dan rusak untuk selama-lamanya. Namun tidak ada guna untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang, mereka semua akan menunggu sampai hasil akhirnya. Melihat itu Mugu memasang wajah suram, dia bergegas untuk menghentikan Xiao Yan, dan melakukan serangan keras untuk mematahkan usahanya. Tepat ketika serangan Mugu hendak mendekati Xiao Yan, tiba-tiba saja kekuatan luar biasa memotong udara dan dengan keras menghancurkan serangan Mugu, dan ya orang yang datang kali ini adalah Xuan Kongzi. Mugu terpental ke belakang, dia benar-benar tidak menyangka orang tua tersebut malah berani datang ikut campur.